Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan staf karyawan, serta siswa-siswi SMP Negeri 38 Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat kehidupan yang sangat berlimpah yang diberikan kepada kita. Tak henti-hentinya kita juga selalu bersyukur karena pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi rezeki yang cukup dan berlimpah pula. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMP Negeri 38 Semarang di tahun ajaran 2020-2021, kelas 7 khususnya. Selamat bergabung di keluarga SMP Negeri 38 Semarang. Dan kelas 8 dan kelas 9, selamat pula karena kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan naik satu tingkat yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Angga Arvira Fadeta. Di sini saya sebagai pembantu pimpinan di standar isi bagian kurikulum yang nantinya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran di SMP Negeri 38 Semarang. Pada umumnya, di awal tahun ajaran baru ini, siswa dan siswi akan mendapatkan kegiatan MPLS atau bisa disebut juga dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetapi untuk saat ini, untuk tahun ini, kegiatan MPLS agak sedikit berbeda karena dilakukan secara daring atau online. Tetapi siswa-siswi yang ada di rumah akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru semua, di mana nanti akan lebih mengerti lagi organisasi-organisasi dan struktur yang ada di SMP Negeri 38 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman atau pegangan dalam proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah beserta staf mengajar. Dan apa itu kurikulum 2013? Yaitu kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum 2006 atau disebut dengan juga KTSP, yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Kompetensi inti yang pertama adalah sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua adalah sikap sosial, yaitu menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, berintegritas secara aktif di lingkungan sosial keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga adalah pengetahuan. Capaian penilaiannya adalah penilaian diri, ulangan harian, ulangan tengah semester, serta ulangan akhir semester. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan, yaitu kemampuan berpikir dan tindak efektif serta kreatif sesuai dengan yang dipelajari di setiap mapel pelajaran. Tujuan kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kita mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan dunia. Dalam proses pembelajaran, tentu saja dibutuhkan waktu untuk pencapaian hasil belajar. Di sini saya akan membacakan distribusi waktu pelajaran atau jam pelajaran untuk kelas 7, 8, dan 9 dalam satu minggu. Yang pertama adalah mata pelajaran agama. Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing mendapatkan 3 jam pelajaran. Mapel PKN kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 3 jam pelajaran.
Mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 6 jam pelajaran. Mapel Bahasa Inggris untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 4 jam pelajaran. Mapel Matematika untuk kelas 7, 8, 9 masing-masing 5 jam pelajaran. Mapel IPA untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 5 jam pelajaran. Untuk Mapel IPS kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 4 jam pelajaran. Untuk Mapel Seni Budaya kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 3 jam pelajaran. Mapel Penjas Sorkes untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 3 jam pelajaran. Untuk BTIK untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 2 jam pelajaran. Untuk Mapel Prakarya untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 2 jam pelajaran. Untuk Mapel Bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 2 jam pelajaran. Selain distribusi waktu mata pelajaran, di sini juga ada distribusi untuk waktu bimbingan dan konseling atau yang bisa disebut juga dengan BK. Untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 2 jam pelajaran. Demikian Bapak Ibu wali murid dan siswa-siswi semua tentang distribusi jam pelajaran untuk kelas 7, 8, dan 9. Semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar akan sedikit berbeda. Berbeda dengan sebelumnya, yang kita saling bertatap muka, siswa-siswi datang ke sekolah belajar dengan baik, bertatap muka. Untuk kali ini berbeda. Kemarin ada pertanyaan, Bapak, Ibu, bagaimana kegiatan belajar mengajar nanti? Bagaimana tugas-tugas anak nanti? Khususnya untuk di SMP 38 Semarang, sudah memberikan solusi yang terbaik. Jadi nanti kita akan menggunakan metode online atau daring. Memang kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu kami mohon untuk orang tua, untuk para wali, agar dapat menyediakan alat komunikasi. Contohnya seperti handphone atau laptop kalau punya. Jadi sebagai alat penunjang, agar kegiatan belajar mengajar ini juga bisa lancar. Agar materi-materi Bapak Ibu guru juga dapat tersampaikan dengan baik. Agar siswa-siswi juga dapat mengirimkan tugas dengan baik pula. Selanjutnya, untuk jadwal pelajaran itu nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Jadi hanya itu saja yang dapat saya informasikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Selamat pagi, tetap semangat. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Safroni, guru bahasa Inggris sebagai pembina kesiswaan, pembina OSIS begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib untuk anak-anak SMP Negeri 38 Semarang. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk MPLS tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin, karena pada saat sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Maka untuk pelaksanaan MPLS pada tahun ini dilaksanakan melalui online atau daring. Kemudian perlu saya beritahukan pada anak-anak semuanya bahwa MPLS ini berlaku mulai dari Senin sampai hari Rabu,
tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Kemudian untuk pesertanya pun juga lain dengan tahun kemarin. Untuk sekarang ini pesertanya tidak hanya kelas 7, tapi kelas 8 dan juga kelas 9. Kemudian yang perlu saya sampaikan untuk MPLS ini, setelah berjalannya waktu, kelas 7, 8, dan 9 ini nanti setelah MPLS ada tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak-anak semua, yaitu sesuai dengan perintah dari bapak-bapak atau ibu yang memberikan materi tentang MPLS. Untuk saya, tata tertib SMP Negeri 38 Semarang. Di dalam tata tertib nanti anak-anak, karena ini daring, maka kamu harus mengikuti seperti halnya waktu kamu sekolah. Jadi dari jam 7 itu kamu harus sudah siap. Semuanya HP itu di-on-kan atau dinyalakan sehingga kamu bisa mengikuti. Jangan sampai kamu terlambat karena nanti kegiatan untuk hari pertama itu hari Senin kan dimulai jam 7 gitu. Yang lanjutnya mungkin jam 8. Waktu yang sudah disediakan oleh panitia MPLS kamu harus mengikuti dengan baik. Jadi kalau dulu waktu kamu di sekolahan ya dari jam 7 sampai jam 13, maka nanti ketika MPLS itu juga sama. Tapi tempatnya yang berbeda. Kalau di sekolahan, kalau dulu di sekolahan, kalau sekarang ini di rumah masing-masing. Saya difahami anak-anak ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang saya sampaikan yaitu tadi saya katakan tata tertib sekolah. Ya, semua anak itu harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bila mana nanti melanggar, maka dia akan diberikan sanksi. Sanksi nanti ini sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Karena waktunya terbatas, maka saya beritahukan kepada anak-anak tata tertib. Mungkin anak-anak kalau perlu catat, ya bisa dicatat. Bisa dicatat, saya akan membacakan tata tertibnya satu persatu. Gitu ya. Baik, bisa disiapkan. Dan anak, ya, ya baik. Tata tertib sekolah SMP Negeri 38 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, ini tata tertib sekolah ya. Jadi kalau daring itu kan di rumah. Ini ketika yang saya bacakan ini di sekolahan. Besok kalau kamu sudah tidak mengalami pandemi COVID-19, kamu nanti akan datang ke sekolahan. Maka aturan di sekolahan itu ada. Sekarang nomor 1 tata tertibnya, siswa diwajibkan datang sekolah sekurang-kurangnya 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Kemudian yang kedua, siswa diwajibkan membaca buku literasi selama 10 menit di kelasnya masing-masing, kemudian membuat ringkasan. Yang ketiga, siswa diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum membaca buku literasi dan menyanyikan satu buah lagu daerah Nusantara sebelum berdoa pulang. Yang keempat, bila siswa datang terlambat harus minta izin masuk kelas kepada guru piket atau guru pembimbing atau juga bapak kepala sekolah ya. Kemudian yang kelima, sebelum pelajaran dimulai dan berakhir, siswa berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, bila bel masuk telah berbunyi, siswa masuk ruang kelas dengan teratur, tertib, dan sopan.
7. Bila guru belum datang atau berhalangan datang, siswa diharapkan tenang dalam kelas. Ketua kelas segera melapor kepada guru piket atau bidang kurikulum. 8. Siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional dengan seragam sekolah yang lengkap. 9. Siswa wajib mengikuti jalan sehat yang diadakan di sekolah, biasanya hari Jumat. 10. Siswa wajib menyanyikan lagu Abita dan membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Islam setiap hari Jumat. 11. Siswa ikut menjaga lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan sehat, serta menjaga ketertiban, keamanan sekolah. 12. Bila siswa merusak atau menghilangkan barang milik sekolah atau teman, wajib memperbaiki atau mengganti dengan segera. 13. Siswa yang sakit karena sesuatu hal berhalangan masuk sekolah wajib mengirimkan surat izin pada hari itu atau keesokan harinya dari orang tua wali atau dokter untuk diserahkan kepada sekolah atau guru pembimbing atau wali kelas. 14. Siswa yang akan meninggalkan sekolah karena sakit atau suatu hal yang penting diwajibkan minta izin kepada guru piket. 15. Siswa diwajibkan berpakaian seragam dengan atribut kelengkapan yang telah ditentukan sekolah. Hari Senin sampai hari Selasa seragam OSIS lengkap, baju putih, celana atau rok panjang biru, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih polos, tidak ada warna yang lain atau tulisan. Kemudian berdasi dan bertopi. Bertopi dipakai saat upacara, tapi dasi harus selalu dipakai saat pelajaran maupun upacara. Hari Rabu, baju batik identitas SMP Negeri 8 Semarang, warna coklat, celana atau rok juga coklat, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Kemis, pakaian untuk seragam hari Kemis, pakaian seragam pramuka lengkap, seragamnya lengkap. Kemudian Jumat, baju batik biru Semarang, bawahan biru, kerudung biru muda, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih polos. Hari Sabtu, baju kotak bawahan biru tua, celana atau rok panjang biru itu, kemudian ikat pinggang berwarna hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih polos. Ini ketentuan seragam. Kemudian pada waktu pelajaran untuk olahraga, anak-anak harus memakai seragam olahraga, pakaian olahraga. Kemudian bagi siswa yang berjilbab pada saat berolahraga, warna kerudung putih polos pada hari Senin dan Selasa. Kemudian baju polos, kemeja lengan panjang. Siswa putri tidak boleh bermake up dan memakai perhiasan emas secara berlebihan. Ini untuk tata tertibnya. Kemudian larangan-larangan
yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Yang pertama, siswa dilarang meninggalkan pelajaran tanpa izin. Yang kedua, siswa dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Yang ketiga, siswa dilarang membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, api, senjata api atau barang-barang yang membahayakan, buku, majalah, dan gambar-gambar yang kurang senonoh atau cenderung melanggar. Kemudian yang keempat, siswa-siswi dilarang berkelahi antar siswa, terutama dalam lingkup SMP 38 Semarang, lebih-lebih dengan siswa lain maupun masyarakat di luar sekolah. 5. Siswa dilarang menjadi anggota geng atau kelompok yang kriminal. 6. Siswa yang membawa sepeda dilarang menempatkan di sembarang tempat selain di tempat yang sudah disediakan dan dalam keadaan terkunci. Artinya sepeda dikunci sendiri-sendiri. Kemudian ditambah pengamanan bagi sepeda yang tidak ada kuncinya. 7. Siswa-siswi dilarang membawa atau menyimpan atau menghisap rokok, ganja, narkotik, dan minuman keras dimanapun berada, lebih-lebih di lingkungan sekolah. 8. Siswa-siswi dilarang jajan di luar pagar sekolah pada waktu jam sekolah. 9. Siswa-siswi dilarang menggunakan HP pada saat pelajaran berlangsung maupun pada jam sekolah. Jadi pada saat pelajaran di sekolah HP dalam keadaan off, tapi setelah pulang sekolah boleh dinyalakan lagi. 10. Bagi siswa putra dilarang berambut gondrong, disemir warna-warni, diukir maupun dicukur kanan dan kiri tipis, depan dan belakang panjang, tidak boleh. Yang ketiga itu sanksi. Sanksinya yang pertama teguran lisan. Nanti akan didokumentasikan oleh sekolah, kemudian siswa membuat surat pernyataan ke pihak sekolah. Yang kedua, membuat surat pernyataan pelanggaran tata tertib, diketahui orang tua dan wali kelas. Belangko surat pernyataan dari sekolah dan didokumentasikan oleh sekolah. Yang terakhir, yang ketiga, orang tua membuat surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kemudian didokumentasikan sekolah. Jadi itu tingkatan sanksi-sanksinya. Saya kira sudah jelas anak-anak semuanya? Ya, saya kira cukup jelas. Nanti anak-anak bisa meringkas, membuat resume dengan baik, kemudian bisa menjawab tugas yang saya berikan. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Ya, untuk selanjutnya saya mohon kepada orang tua wali siswa atau orang tua siswa untuk memantau putra-putrinya selama kegiatan MPLS ini berjalan. Kemudian itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat berjumpa pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menyampaikan suatu kegiatan di mana dalam rangka menyambut siswa baru SMP Negeri 38 Semarang, khususnya kelas 7, 8 dan kelas 9, dan tak lupa untuk kelas 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sri Puji Rahayu, mapel untuk mata pelajaran mengajar pada mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu kegiatan-kegiatan yang akan kita sampaikan nanti, yaitu pada kegiatan untuk SMP Negeri 38, kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu, mari anak-anak kita semuanya pada memasuki tahun ajaran 2020-2021, mengingat dengan keadaan yang kita rasakan pada sampai hari ini, tentunya kita menjaga untuk tetap di rumah. Oleh karena itu, kita melalui kegiatan MPLS ini dengan menggunakan video tidak akan mengurangi rasa hormat kita sebagai guru terhadap siswa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menambah semangat untuk kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak kita sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya kita sebagai siswa SMP Negeri 38 Semarang, kelas 7, 8, dan kelas 9, mari kita lakukan suatu acara 3 hari ini, yaitu dengan kegiatan MPLS, yang mana saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di SMP Negeri 38, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan-kegiatan ini yang akan dilaksanakan baik itu untuk kelas 7, 8, dan kelas 9, yaitu antara lain kegiatan yang nomor 1, yaitu kegiatan ada futsal, nomor 2 ada PMR, yang ketiga itu ada pramuka, kemudian ada seni tari, kemudian ada BTA, kemudian ada rebana, kemudian ada jurnalistik. Itu ada 8 poin kegiatan ekstra yang ada di SMP Negeri 38. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan hari yang bisa diikuti oleh semua siswa. Yang nomor 1 yaitu kegiatan pramuka. Pramuka itu dilaksanakan atau diikuti semua siswa, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian yang lainnya untuk
dan dilaksanakan pada hari Kamis. Itu untuk kegiatan pramuka. Sedangkan untuk futsal itu sendiri, yaitu dilaksanakan pada hari Selasa, jamnya jam 2 sampai jam 4. Kemudian PMR, jadwalnya hari Rabu, jamnya jam 2 sampai jam 4. Kemudian pramuka, hari Kamis, jadwalnya jam 2 sampai jam 4. BTA dilaksanakan hari Senin, jadwal jam 1.30 sampai jam 3.30. Sedangkan Paskibra itu kegiatannya hari Selasa, jam 2.30 sampai jam. Kemudian Rebana hari Sabtu, jam 12.30 sampai jam 14.30. Kemudian untuk seni tari kegiatannya hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Kemudian jurnalistik jam 4 jam 14, jam 2 sampai jam 4. Kami mohon untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 38, apa yang kita sampaikan itu perlu kita ketahui, anak-anak harus memilih di antara dua kegiatan yang ada yang kita sampaikan tadi, minimal 2 kegiatan. Selain pramuka, itu wajib, kemudian bisa pilih beberapa kegiatan untuk menunjang kegiatan siswa-siswa yang berprestasi. Oleh karena itu, dalam daftar kegiatan ekstrakurikuler di sini adalah bisa meningkatkan prestasi siswa-siswa SMP Negeri 38 untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bisa mengembangkan bakat pribadi kita untuk bisa meningkatkan prestasi kita untuk meraih yang lebih baik. Di mana bahwa untuk latihan-latihan kegiatan ini kita perlu ada suatu semangat, keinginan dan kemauan dari siswa-siswa untuk lebih baik dan lebih meningkatkan diri untuk bisa meraih suatu prestasi yang lebih baik. Untuk anak-anakku sekalian, ketika kita mengikuti kegiatan ekstra, tentunya sekolah akan mengikutkan bagi anak-anak yang punya prestasi, bisa mengikutkan lomba yang ada di Kota Semarang. Adapun kegiatan-kegiatan yang pernah kita raih prestasi dari kegiatan itu sendiri, tentunya untuk kegiatan jurnalistik pernah meraih juara 3 1 Kota Semarang, itu SMP 38 meraih juara 3. Kemudian lomba BTA, baca tulis Al-Quran tartil, itu meraih juara 1 tingkat Kota Semarang. Mungkin masih banyak dengan juara-juara yang lain, selain ada kegiatan yang ada di SMP 38, juga ada kegiatan-kegiatan baik futsal, olahraga maupun yang lainnya. Ada taekwondo, ada kegiatan yang lainnya dapat berprestasi dengan tidak kalah pentingnya, yaitu dengan sekolah-sekolah yang lain,
khususnya SMP 38 ini sering banyak meraih suatu prestasi yang perlu kita banggakan untuk putra-putri kita semuanya. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menggali prestasi dengan mengikuti suatu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini dengan baik, sehingga anak-anak kita tahu kemampuan atau kepandaian atau untuk apa yang bisa kita miliki, tentunya akan kita ketahui di situ. Kalau ada kemauan dan kemauan, tentunya kita akan meraih suatu hasil yang lebih baik. Demikianlah sedikit kita sampaikan bahwa kondisi kegiatan ekstra kurikuler di SMP Negeri 38 Semarang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya, anak-anak sekalian. Tidak lepas tadi adanya suatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat dengan kondisi yang sekarang ini. Anak-anak akan selalu melakukan suatu kegiatan yang positif. Demikianlah apa yang kita sampaikan ini, informasi dari saya. Kita akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.